Hutan kecil di ujung desa yang biasanya sepi, kini terasa lebih ramai. Banyak penduduk kampung yang beralih profesi sementara menjadi pedagang dadakan. Mereka menyediakan makanan dan minuman untuk para tentara yang sedang mengadakan latihan gabungan di wilayah mereka. Mulai dari mie instan, nasi uduk, lontong sayur, atau lauk pauk sederhana yang murah meriah mereka sediakan. Meski sebenarnya kamp pasukan terletak lumayan jauh dari bibir hutan, hal ini tidak membuat surut niat mereka untuk sedikit meraup laba dari uang perbekalan para pasukan. Dari jauh Retno, adik Pak Hari, melihat kedatangan dua orang berkendara motor mendekati warungnya. Ia sedikit bingung melihat yang datang adalah kakak laki-lakinya bersama Pak Warso, tukang ojek desa sebelah. Tidak biasanya kakak tertua dari 6 bersaudara itu mengunjungnya sebelum jam kerjanya di puskes sebagai tukang bersih-bersih selesai. "Ada apa, Mas? Tumben kemari," sapa Retno. "Tidak, aku cuma mau titip motor Pak Warso di warungmu." "Kami mau masuk." "Masuk kemana?" "Hutan." "Cari apa loh, Mas? Lagi ada tentara latihan, nanti malah dikira mau maling di dor sampean." Retno menakut-nakuti Pak Hari. "Hati-hati loh Mbak, ngomong di hutan beginian, emang mau?" Ndak, bercanda kok Mas." Retno memotong kata-kata Pak Warso. "Makanya kalau ngomong jangan sembarangan." Pak Hari merengut. "Ampun Gusti Allah, cuma guyon." Retno jadi deg-degan. "Mana suamimu?" tanya Pak Hari. "Tadi lagi masuk ke kamp Bapak tentara, ada pesan yang harus diantarkan." "Wah, telat, harusnya kita bisa bareng ya." "So?" Pak Hari memukul jidatnya. "Ya sudah, kita susul saja mereka, mungkin ketemu di jalan," usul Pak Warso. "Ayo." Tunggu, emang mau apa Thomas? Ke camp? Ini mau antar bantuan logistik untuk bapak-bapak tentara yang lagi latihan dari Bu Dokter Cantik, jelas Pak Hari. "Wah, bakal nggak laku nih menu makan siang jualan kami," gerutu Retno. "Namanya rezeki nggak ada yang tahu, no. Pasti masih banyak yang datang buat cari yang lain. Bener toh?" Pak Warso ikut berkomentar. Pak Hari melangkah melompati siring darurat yang dibuat para pedagang di sekitar tenda sementara yang mereka bangun. Dua orang laki-laki itu berjalan masuk ke dalam hutan kecil yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar berumur puluhan tahun. Mereka cukup paham dengan seluk-beluk di dalam hutan. Sejak kecil, masyarakat desa Pringjaya memang terbiasa keluar masuk hutan pinggir desa. Hal itu bukan sesuatu yang menakutkan untuk mereka. Selain mencari kayu bakar, mereka biasa mencari hasil alam dari hutan seperti madu, rotan, dan lain-lain. Bisa dikatakan, 40% penduduk desa menggantungkan hidupnya dari hasil hutan ini. Kalau tidak salah, belok ke kanan setelah pohon tembusu besar itu kan biasanya tanah datar yang digunakan untuk membuat tenda-tenda gede tentara. Tebak Pak Hari. "Iya, aku dulu pernah ikut nganter minyak tanah yang komandan mereka pesen ke bapakku, Mas." "Ayo." Pak Hari semakin semangat meski telapak tangannya telah memerah karena membawa beberapa kantong plastik hitam berukuran besar. Sementara Pak Warso sendiri sibuk dengan 2 plastik besar di tangan kanannya dan tangan kirinya sibuk memegangi kardus air mineral yang dipanggul di bahu. "Maaf, ini wilayah yang sedang digunakan untuk latihan. Mohon untuk tidak melewati batas yang sudah kami tentukan agar warga tetap aman." Seorang anggota tentara yang mendapat tugas berjaga segera menghentikan langkah kedua laki-laki yang tubuhnya telah dibanjiri peluh itu. "Pak, mengganggu. Kami membawa makanan dari Dokter Rengganis yang bertugas di Poskes Desa untuk Kapten Biru dan teman-temannya." Tentara muda dengan 2 buah garis kuning melengkung di lengannya itu memberi isyarat kepada 2 tentara lain untuk mendekat. Dengan teliti, 3 orang laki-laki bertubuh tegap itu memeriksa semua barang yang mereka bawa. "Aman," salah seorang berkata. "Silakan, letakkan di sini saja ya Pak. Semua ini akan segera kami sampaikan kepada Kapten Biru. Untuk sementara kami mewakili Kapten Biru dan seluruh pasukan mengucapkan terima kasih kepada Dokter Rengganis." Laki-laki berpangkat sersan satu itu tersenyum penuh wibawa. "Sekali lagi mohon maaf Pak, khusus untuk ini." Pak Hari menunduk mencari jus mangga spesial yang telah dikemas rapi oleh Dokter Rengganis dalam sebuah gelas Tupperware berwarna hijau muda. "Saya harus menyampaikannya langsung kepada Kapten Biru. Itu pesan dokter kami, Pak." "Maaf, untuk saat ini Kapten Biru sedang tidak bisa diganggu. Beliau sedang ada di medan latihan, mungkin baru nanti malam akan kembali bersama pasukannya kemari." Pak Hari sempat bingung akan menyerahkan jus buatan Dokter Rengganis itu pada laki-laki yang berada di hadapannya ini atau harus membawanya pulang kembali. Tangannya beberapa kali terlihat menarik ulur gelas minum berukuran cukup besar itu sampai akhirnya ia memutuskan untuk menitipkannya. "Baiklah kalau begitu, saya titip ke Pak Leo saja ya." Pak Hari tampak membaca nama yang berada di dada sebelah kanan baju seragam tentara muda yang terlihat baik hati itu.
Oh iya, nanti akan saya sampaikan. Ada lagi? Dokter bilang ini sebagai ucapan terima kasih atas pertolongan Kapten Biru dan tahu tidak Pak, jus ini dibuat langsung oleh tangan Dokter Rengganis yang manja itu Pak. Sepertinya baru pertama kali ini ia membuat minuman yang spesial untuk orang lain. Wajahnya selalu tersenyum selama membuatnya. Pak Hari tampak berbisik. 3 orang tentara di depannya tampak tersenyum mendengar perkataan Pak Hari. Baik, kami permisi dulu Pak. Terima kasih. Pamit Pak Hari. Oh iya, siap. Nanti akan kami bagikan makanannya ya. Sersan Leo mengacungkan jari jempolnya. Setelah Pak Hari dan Pak Warso pulang, Sersan Leo segera menghubungi Kapten Biru melaporkan tentang bantuan logistik yang mereka terima. Silakan dicek ulang jika makanan dan minuman itu aman bisa langsung dibagikan pada pasukan. Siap, Sersan Leo segera melaksanakan perintah atasannya itu. Kapten Biro sedang beristirahat di sebuah pohon rindang bersama beberapa anggotanya. Ia menyeka keringatnya yang mulai bercucuran melewati wajahnya yang masih tertutup penyamaran. Latihan hari ini adalah latihan paling berat untuk kita. Kalian harus tetap fokus dan berhati-hati agar tidak ada orang yang cedera. Nasihat Kapten Biro pada anggotanya. Siap, jawab mereka kompak. Sersan Leo datang mendekati mereka. Izin Dan, ini nasi untuk komandan. Sersan Leo memberikan 1 bungkus nasi pada Kapten Biru. Terima kasih, yang lain sudah? Siap, sudah semua Dan. Kalian sudah? Kapten Biru mengangkat nasinya. Sudah Dan, saya makan dulu kalau begitu ya. Silahkan Dan. Mereka mempersilahkan Kapten Biru untuk menikmati makan siangnya. Dan izin, itu makanan dari Dokter Rengganis. Saya sengaja pisahkan untuk komandan, kalau tidak mungkin sudah habis diperebutkan anggota yang lain Dan. Oh ya, terima kasih ya. Kapten Biru tersenyum senang. Ini ada juga untuk komandan. Sersan Leo menyerahkan gelas berwarna hijau muda yang berisi jus mangga yang hanya berisi 1/4 gelas. Mohon maaf Dan, tadi Prada Fikri yang saya tugaskan membawanya sempat terpeleset saat menyeberangi sungai kecil di sana. Saat membawa minuman ini bersama barang-barang logistik lain. Saya merasa bersalah, harusnya saya sendiri yang mengantarkannya mengingat ini hadiah spesial untuk komandan dari seseorang. Nggak apa-apa, cuma minuman biasa. Kapten Biru mulai menyuapkan nasi ke mulutnya. Tapi tadi ada yang mengantar bantuan logistik bilang, jus mangga ini spesial buat komandan, dibuat langsung oleh tangan Dokter Rengganis sebagai ucapan terima kasih. Saya diwanti-wanti Bapak yang bawa tadi untuk menyampaikannya dengan baik. Kapten Biru berhenti mengunyah makanan dan dalam mulutnya. Katanya ini pertama kalinya Dokter Rengganis membuat makanan dan minuman untuk orang lain dan sambung Sersan Leo. Kapten Biru terbatuk-batuk mendengar apa yang barusan Sersan Leo ucapkan. Wajah Dokter Rengganis yang cantik tiba-tiba muncul pada gelas Tupperware yang tinggal berisi 1/4 itu. Matanya tiba-tiba menatap Sersan Leo penuh arti. Beberapa tentara yang tadi sedang berbincang dengan Kapten Biru tampak nyengir-nyengir secara sembunyi-sembunyi melihat adegan itu. Siap salah, Sersan Leo berdiri dalam posisi tegap, siap menerima hukuman. Sudahlah. Kapten Biru menepuk pundak anggotanya itu dan berjalan menjauh dari kerumunan. Ditatapnya gelas pemberian Dokter Rengganis itu dengan mata tajamnya, bibirnya menyunggingkan senyum yang tak kunjung usai. Hatinya penuh dengan bunga-bunga, tak ada keinginan hatinya untuk mencicipi jus mangga spesial buatan dokter cantik itu. Mengapa gadis manja sepertimu mau bersusah payah mengirimkan makanan ini untukku? Apakah ini semacam logistik cinta? Kapten Biru tampak tersenyum malu-malu sendiri. Hatinya penuh pelangi berwarna-warna cerah. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.